Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya terberkati di dalam pembacaan Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, dan pasal yang ke-8. Di dalamnya menceritakan tentang Stefanus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat, dan orang-orang yang mendengarkan hikmat daripada Stefanus menjadi iri dan berusaha untuk mencelakakan Stefanus. Stefanus adalah salah satu tokoh pemberitaan Injil pada abad pertama yang sangat memberi pengaruh terhadap pertumbuhan kekristenan dan gereja pada abad pertama. Dan hasil daripada penderitaan dan kematian daripada Stefanus melahirkan seorang tokoh yang bisa memberikan pengaruh teologi kekristenan pada abad pertama, yaitu Paulus. Ada dua hal yang berbeda dengan dua pribadi tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah Stefanus yang setia memberitakan Injil, dan dengan pimpinan daripada Roh Kudus dia menyampaikan firman Tuhan. Dia memproklamirkan kuasa Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan semua orang, termasuk orang yang beragama, termasuk orang mengakui Taurat sebagai hukum Tuhan, dan juga termasuk orang-orang yang tidak mengetahui Taurat Tuhan, seperti orang Yunani dan orang Romawi. Dan Stefanus yang penuh semangat, yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada dia Roh Kudus, dan dia penuh dengan Roh Kudus, dan dia penuh dengan hikmat dan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa direspon oleh pendengar dengan baik dan juga dengan tidak baik. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Stefanus menimbulkan kegelisahan daripada tokoh-tokoh agama. Mereka mencoba untuk menghasut dia. Mereka berusaha supaya bagaimana Stefanus tidak bisa memberitakan Injil lagi. Dan mereka menghasut dan membawa ke mahkamah agama. Dia memberikan saksi-saksi dusta dan berkata bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan menghujat Allah, dan telah menghina tempat kudus dan menghina hukum Taurat. Alasan yang masuk akal, saudara-saudara, untuk dibawa kepada pengadilan agama, dan alasan-alasan agamis untuk membunuh dan memenjarakan orang seperti Stefanus yang adalah tokoh agama. Ada banyak orang mengaku agama, pencinta agama, tapi mereka jugalah yang membinasakan tokoh-tokoh agama. Dan inilah merupakan sasaran daripada iblis untuk menghancurkan penyebaran kebenaran. Ada orang yang menyampaikan kebenaran dan sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang menyampaikan kebenaran bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kekayaan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Dan semuanya itu, saudara, terjadi baik pada abad pertama pemberitaan Injil disampaikan, maupun pada abad-abad sampai pada saat ini pun. Kondisi seperti itu pun
masih merupakan strategi iblis untuk menenggelamkan kebenaran, untuk membumi hanguskan kebenaran. Tapi kebenaran tidak bisa dibumi hanguskan, karena ada orang yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk terus mengabarkan kebenaran yang sesungguhnya. Apapun konsekuensinya, apapun tantangannya, bahkan taruhan nyawa pun, dia siap untuk menerima kenyataan sebagai konsekuensi memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Pelajaran daripada Stefanus ini menghibur dan menguatkan saya, saudara-saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap gigih, tetap semangat, tetap berkobar-kobar menyampaikan firman Allah, menyampaikan Injil Yesus Kristus. Karena Injil inilah adalah berita baik. Injil inilah yang bisa menyelamatkan. Karena di dalam Injil menceritakan tentang Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat yang bisa memberikan kepastian hidup yang kekal. Karena itu Stefanus mau membayar harga dengan penderitaan, bahkan dengan nyawa, bahkan dihasut dengan hasutan-hasutan, fitnahan-fitnahan yang tidak bisa bertanggung jawab, tetapi diterima dalam pengadilan agama yang sebenarnya, pengadilan yang sebenarnya fair dan jujur. Tetapi pengadilan pun tidak bisa menolong orang yang menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi yang menarik, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Stefanus, mereka melihat wajahnya seperti malaikat. Inilah yang berbeda. Inilah pemberita kebenaran yang menghidupi kebenaran dalam hidupnya. Di dalam kebenaran yang hidup dalam diri Stefanus memancarkan cahaya malaikat pada wajahnya. Ada orang yang memberitakan kebenaran, tetapi tidak menghidupi kebenaran dalam hidup, dalam perilaku dan tindakannya. Wajahnya tidak ada seperti malaikat. Wajahnya mungkin penuh dengan kemuliaan, kesombongan, keangkuhan, kewibawaan jasmani, dihargai dan dihormati. Tetapi hanya sebatas kemuliaan di dunia saja, dinikmati oleh manusia saja, tetapi tidak menikmati kemuliaan di sorga untuk selama-lamanya. Mereka menyampaikan kebenaran untuk kepentingan dan motivasi tertentu. Tetapi Stefanus terus menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu membawa dia sampai kepada kematian. Dengan membayar harga. Karena kebenaran itu melebihi daripada nyawa daripada manusia. Itu yang ada dalam pikiran Stefanus. Kebenaran itu lebih berharga daripada nyawa daripada Stefanus. Apakah dalam pandangan kita juga demikian, saudara-saudara? Kebenaran firman Tuhan lebih berharga daripada hidupmu, lebih berharga daripada nyawamu. Kalau kita punya pandangan sama seperti Stefanus, wajah kita seperti malaikat. Pada waktu dianiaya, pada waktu diadili, Stefanus melihat surga. Stefanus melihat langit terbuka. Dan anak manusia, itu Yesus Kristus, ada di tempat itu. Dia melihat kemuliaan yang tak terbandingi dengan mata fisiknya untuk melihat kemuliaan-kemuliaan yang pernah dia lihat di muka bumi ini. Dia melihat kemuliaan yang begitu luar biasa. Kemuliaan surgawi. Rohnya melihat kemuliaan surgawi, ditata di surga, dan itulah tempat di mana dia berada untuk selama-lamanya. Dan ironis dengan apa yang sedang dia alami dalam pengadilan mahkamah agama.
fisiknya menderita, jiwanya tertekan. Dia diseret, dilempari dengan batu, dihina. Tetapi itu tidak mengurangi akan kemuliaan yang dia lihat di sorga. Dia rela untuk mengalami semua penderitaan, sampai pada nyawa pun. Mungkin batu yang mereka lemparkan bagi Stefanus itu tidak menjadi persoalan bagi dia. Mungkin 2 batu yang dilemparkan kepada dia tidak menjadi persoalan bagi Stefanus. Karena Stefanus melihat kemuliaan yang akan dia dapat bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia, dia melihat ada di surga. Saudara, inilah pengharapan kita. Jangan menjual kemuliaan kelak yang akan kita terima. Dan apapun kemuliaan yang ada di muka bumi ini, pengharapan kepada satu kemuliaan yang luar biasa, satu tempat yang telah disiapkan oleh Yesus Kristus kepada kita, dan kita akan berada di sana asalkan kita setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudaraku, tidak terbandingkan dan apa yang kita akan alami kelak di surga. Apa yang saudara tabur untuk hari ini di dalam pemberitaan Injil untuk melayani Tuhan, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan kita akan menikmati seperti Stefanus di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, iman seperti inilah yang harus ada dalam setiap pengikut-pengikut Tuhan pada abad ini, pada dekade ini. Itu semangat untuk memberitakan Injil, melebihi daripada penderitaan sebagai akibat, sebagai konsekuensi daripada tantangan yang menyerang dia untuk tidak memberitakan Injil. Tapi itu tidak melemahkan dia untuk terus memberitakan Injil. Karena dia tahu Injil itulah yang bisa membuka wawasan dan pikiran untuk kita bisa melihat surga dengan jelas. Supaya kita bisa melihat bahwa dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia dan telah ada di surga sekarang. Karena dia mau mati untuk memberitakan supaya orang lain mendengarkan berita kesukaan ini, supaya orang lain juga bisa menikmati kemuliaan kelak di surga. Itu hal yang paling indah daripada Stefanus. Dia mau mati di dalam memberitakan Injil kesukaan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa memiliki kehidupan yang kekal di surga, seperti apa yang dia imani. Karena itu wajahnya seperti malaikat, dan dia bisa melihat satu kemuliaan yang luar biasa, di mana Tuhan memperkenankan membuka kemuliaan di surga bagi dia, walaupun dia masih berada di muka bumi. Dan kemuliaan itu yang membuat dia begitu tenang, begitu menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah batu yang menyerang dia, di tengah-tengah orang-orang yang penuh dengan kebencian menarik dia dan ingin membunuh dia. Dan sebentar lagi maut akan merenggut nyawanya. Tidak ada satu ketakutan pun, tidak ada satu ketakutan pun yang dialami oleh Stefanus, karena dia melihat surga itu menjadi bagian yang akan dia nikmati, dan itu melebihi daripada apa yang dia nikmati di muka bumi ini. Setelah mereka membunuh Stefanus, mereka meletakkan jubah Stefanus pada kaki seorang muda yang gagah, yang kuat, bernama Saulus. Dan Saulus ini adalah orang yang sangat membenci kekristenan dan memiliki otoritas untuk membunuh orang Kristen dan menganiaya orang Kristen dan gereja-gereja. Dia pergi ke Damsyik, dia satu semangat untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus, untuk menghentikan pemberitaan Injil yang begitu tersebar pada zaman itu. Dan di kota Damsyik,
Allah menghancurkan kesombongan, keangkuhan, kebejatan hati dan pikiran yang telah dikuasai oleh kebencian dalam diri Saulus. Dan dia melihat langit terbuka, ada cahaya, dan dia melihat juga cahaya kemuliaan Tuhan di surga. Dan Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Paulus melihat kemuliaan surga yang ada dalam Yesus Kristus. Ini satu fenomena yang menarik, yang tidak dapat semua orang menikmati fenomena surga ini. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kebencian seseorang untuk menghancurkan kemuliaan Tuhan yang disebarkan lewat kebenaran firman Allah. Kebencian yang begitu kuat daripada Paulus supaya kemuliaan Allah tidak dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kuasa untuk menghentikannya. Tetapi kemuliaan itu tidak bisa dihentikan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya bukan lewat firman Allah, tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada mata Paulus. Dan Paulus melihat kemuliaan itu. Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dia menyadari cahaya kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan Yesus berkata kepada Paulus, inilah aku, Yesus. Dan Paulus roboh. Kehancuran, kesombongan mematahkan semua semangat-semangat untuk menghancurkan umat Kristen yang ada dalam diri Paulus. Pada waktu bertemu dengan kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa itu, Paulus tidak bisa melihat lagi dan jatuh dari kuda. Dan matanya tidak bisa melihat lagi karena kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Stefanus wajahnya menampilkan wajah malaikat. Paulus wajah yang penuh dengan kebencian dan kemarahan untuk membunuh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mukanya yang penuh dengan dendam dan iri hati menemukan kemuliaan dan wajah Yesus Kristus yang penuh cahaya, penuh kemuliaan. Dan pada waktu bertemu dengan kemuliaan Tuhan, mata kesombongannya, mata yang merupakan representatif daripada keangkuhan dan kesombongannya, tidak bisa melihat lagi. Tuhan perkenankan orang berdosa untuk melihat kemuliaan Tuhan supaya menghancurkan kesombongannya, bahwa memang dia harus mencari Tuhan, bahwa dia harus mengakui bahwa dia ada terbatas dan dia perlu ditolong oleh Tuhan. Penderitaan daripada Stefanus sampai pada akhir, itulah yang ada di dalam gejolak hidup rohani daripada Paulus. Setelah Paulus melihat Yesus Kristus, dalam batinnya dia melihat pergolakan. Ada seorang yang berwajah malaikat, yang diseret dan dibunuh, yang mau hidup untuk kebenaran. Dia melihat itu begitu jelas. Cahaya kemuliaan Yesus Kristus yang dinikmati pada waktu dia melihat Yesus. Dia melihat itu di dalam hidup daripada seorang pemberitaan Injil, Stefanus. Saudara-saudara, Stefanus hidup untuk Injil. Stefanus hidup untuk pemberitaan Injil yang hidup. Dan dia menyerahkan seluruh totalitas hidupnya untuk Injil. Akibat daripada totalitas pelayanan daripada Stefanus, lahirlah satu tokoh Kristen yang sangat cerdas, penuh hikmat, penuh Roh Kudus, militanisme dalam pemberitaan Injil, dan kuat dalam menghadapi penderitaan dan aniaya
dan mengalami berbagai macam mujizat demi mujizat di dalam seluruh hidupnya setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengubah kekristenan pengikut Kristus pada abad pertama, yaitu Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saya diberkati oleh kejadian-kejadian ini. Saya diberkati oleh dua tokoh ini. Tokoh yang pertama penuh dengan Roh Kudus dan mau mati untuk Injil. Melahirkan tokoh yang hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan agamis dan mau berperang untuk agamis dengan alasan-alasan agamis, tetapi tanpa Tuhan akhirnya bisa berubah hidupnya setelah melihat kebenaran yang hidup di dalam pemberitaan Injil yang disampaikan yang sungguh-sungguh di dalam pribadi seorang yang bernama Stefanus. Dan akhirnya Paulus pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Dan sepanjang hidup setelah pertobatannya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan tugas kepada Paulus. Dan tugas itulah yang sangat indah yang dikerjakan oleh Paulus di dalam kehidupan Paulus sampai pada abad pertama. Dia melahirkan banyak kebenaran-kebenaran yang dikirim kepada jemaat-jemaat di Korintus, di Roma, di Efesus, di Filipi. Dan itu pun sampai pada hari ini semangat daripada Paulus menginspirasi kita semua untuk hidup di dalam kebenaran, mengalami kebenaran, dan membayar sesuatu yang kita miliki. Mungkinkah itu nyawa untuk sebagai pertaruhan kita untuk setia di dalam pemberitaan Injil, dan apapun konsekuensi yang kita alami, kita bisa terus memberitakan Injil. Karena Injil yang disampaikan bukan ilmu pengetahuan. Ilmu yang disampaikan bukan masalah etika, atau ilmu yang disampaikan bukan merupakan nilai-nilai etika moral, dan juga bukan hasil daripada pemikiran-pemikiran cerdas manusia-manusia modern ini. Tapi Injil itu mengandung berita ke surga. Injil itu mengandung ada pertobatan yang bisa terjadi dalam diri seseorang, yaitu pertobatan terhadap semua sikap-sikap yang salah yang dikuasai oleh dosa. Dan pertobatan itu dapat terjadi melalui pribadi Yesus Kristus yang telah memikul semua dosa di kayu salib pada waktu Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri dan datang ke dalam dunia, inkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dan dia sudah melakukan di kayu salib keselamatan itu. Sebab di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang pasti. Keselamatan atas hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Hidup kita di dunia sementara saja. Karena itu milikilah kebenaran yang sesungguhnya, yaitu dalam Yesus Kristus, seperti yang ada tertera di dalam Alkitab yang menjadi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang bisa menuntun hidup kita menuju kepada hidup dalam kekekalan. Kiranya renungan ini menginspirasi kita untuk terus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Karena Injil yang kita sampaikan itu akan menolong banyak orang untuk bisa mengenal kepastian hidup yang kekal dan menikmati kehidupan dalam kekekalan di surga untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.